Shalom semuanya. Iya, Miss mau lebih semangat lagi. Sekali lagi Miss apa? Shalom semuanya. Shalom. Ya, terima kasih. Ya, Miss berharap dimanapun kita berada, kita bisa tetap sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kita kembali lagi di ibadah Sekolah Betani Medan, ibadah Shining Generation. Semoga anak-anaknya semua bisa terberkati lewat ibadah kita hari ini, lewat pujian, lewat khotbah, semua anak-anaknya terberkati. Nah, anak-anaknya coba semua ambil sikap untuk memuji Tuhan, semua ambil Alkitabnya, supaya nanti waktu kita mulai ibadah, gak ada lagi yang jalan-jalan. Ayo, coba, Miss kasih waktu, semua ambil Alkitab, ambil sikap, supaya kita bisa memuji Tuhan. Oke, sudah standby semuanya ya. Semua standby di depan kamera. Jangan lagi jalan-jalan. Semua duduk manis di depan layar, di depan kameranya. Kita mau beribadah, memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semua ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat berkat dan kasih setia-Mu masih bisa kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung Tuhan, tapi Engkau yang memberkati kami, berkati pertemuan kami ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami rindu Tuhan, bisa bertemu secara langsung Tuhan Yesus. Engkau yang berkati kami satu persatu Tuhan Yesus, berkati kerinduan kami Bapa. Bapa yang baik, kami juga sebentar lagi akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pujian dan penyembahan kami nih Tuhan Yesus. Terima pujian dan penyembahan kami nih Tuhan Yesus. Mari anak-anaknya kita bernyanyi. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Oke, semuanya naikkan pujian ini. Semua anak-anaknya mari angkat tanganmu kepada Tuhan Yesus. Berikan hatimu kepada Tuhan. Berikan suara terbaik untuk Tuhan Yesus. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sampai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Mari anak-anaknya lebih sungguh lagi. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Berikan suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari anak-anaknya. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Yes. Kasih Tuhan tetap abadi. Ya Tuhan Yesus, kasih-Mu abadi. Tak akan berubah selamanya, ku tetap percaya.
Kami yakin Tuhan Yesus Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus Engkau selalu menolong kami Tuhan. Jatuh Tuhan. Tanpa seizinmu. Yes Tuhan Yesus, Engkau selalu menolong kami Tuhan Yesus. Selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nafas kehidupan yang masih bisa kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hanya bagimu Tuhan Yesus. Kita bernyanyi lagu ini sekali lagi. Sim akan selalu berkat, yes Tuhan. Kasih Tuhan tetap benar Tuhan Yesus, kasih-Mu tetap abadi. Tak akan pernah berubah kasih-Mu Tuhan. Sampai selamanya kami tetap percaya Tuhan Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati. Ya Tuhan Yesus, kami yakin Tuhan Engkau berkati kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau melindungi kami sampai saat ini Tuhan Yesus, sampai hari ini. Pelihara karena kasih
Oke. Masih ada sukacita, amin? Ya. Coba kurang semangat semuanya, buka suara, buka mulut, lebih keras lagi suaranya. Ada sukacita, amin? Amin. Oke, semua bangkit berdiri, Miss undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ayo semua semangat, semua sukacita, semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi tetap Tuhan Yesus kita puji ya. Oke, semua tepuk tangan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bersamamu Tuhan. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Oke, ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Jangan lelah. Oke, semua jangan lelah. Oke, berikan suara yang terbaik untuk Tuhan. Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bersamamu Tuhan. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Come on, ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, masih semangat ya, masih sukacita, semuanya masih berdiri. Kita mau bernyanyi lagi untuk Tuhan Yesus. Kita angkatkan pujian kita, kecaplah dan lihatlah. Oke, semua semangat. Ayo, semua bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Oke, semua bertepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur. Oke, semuanya angkat tangannya, kita memuji Tuhan. Selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang meliharaku selamanya. Oke, sekali lagi kita nyanyikan.
terima kasih anak-anaknya. Sekarang semuanya Miss undang untuk duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya standby, Alkitabnya di depan. Ya, nggak ada lagi yang jalan-jalannya nak. Semuanya sudah duduk manis dengan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan dibawakan oleh Pak David, kita mau bernyanyi Manis Kau Dengar. Semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, semua anak-anaknya ambil sikap berdoa. Mari bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Berikan suara yang terbaik untuk Tuhan. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari semua anak-anaknya angkat tangannya, katakan inilah yang kami renungkan Tuhan Yesus. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan Yesus. Kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita naikkan lagu ini lebih sungguh lagi, katakan kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, kami hendak bermazmur bagimu. Ku hendak bermazmur selagi kami hidup Tuhan. Selagi ku ada. Mari semua angkat tangannya, katakan inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
Shalom anak-anaknya semua, puji dan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Tadi kita sudah mendengar pujian yang begitu indahnya, yang membuat kita yakin bahwa Tuhan mendengar kita, Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita masuki firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Seluruh anaknya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan memberikan hari yang baik, hari yang cerah hari ini ya Bapa. Kami yakin percaya bahwa kami semua dalam keadaan sehat dan kami semua dalam keadaan sukacita. Tuhan Yesus, kami kembali ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu yang kudus, yang suci itu. Kami yakin percaya bahwa Roh Kudus Tuhan mengajari kami dan membuat mata kami, telinga kami, dan mulut kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anaknya semua, semangat? Semangatlah pastinya. Ya, walaupun kamu hanya melihat, Pak David lagi, ya kan. Walaupun hari ini ada yang baru ya, ada Miss Mariska yang baru, biasa Miss Marsha, walaupun keyboardisnya tetap itu aja gitu kan. Tapi jangan pernah ada kata bosan. Kenapa? Karena firman Tuhan selalu baru setiap hari dan selalu memberikan kita sukacita. Amin anak-anaknya semua? Iya. Nah, anak-anakku yang terkasih, kali ini kita akan belajar firman Tuhan dengan sesuatu hal yang small atau kecil. Ya kan? Kalau kita memperhatikan sebuah pasir, ya kan, sebuah ya. Kalau kita mengambil pasir itu kan sudah banyak kan. Kita ambil dulu sebuah pasir, kalau ada di dekat rumahnya atau ada di sekitarnya lah. Kamu ambil gitu kan, kecil ya, kecil. Setelah itu kamu buang, nggak ada artinya. Benar kan? Nggak ada artinya. Tidak ada artinya kalau kita menggunakan pasir yang sekecil ini. Kenapa? Untuk membangun rumah yang besar, kita membutuhkan pasir yang banyak pasti anak-anakku. Nah, tetapi sekarang hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa sesuatu hal yang kecil itu bukan berarti tidak berarti. Ya. Contoh sederhananya, seekor semut. Tadi Bapak mau bilang seorang semut gitu kan. Bapak pikir, semut kok seorang ya? Ya kan? Seekor semut yang kecil, ya, kalau dihitung-hitung, ya, itu kalau kita belajar, ternyata dia bisa mengangkat beban 15 kali dari tubuhnya, ya kan? Hebat, hebat kali. Dia yang kecil bisa mengangkat 15 kali. Kalau ada salah, tolong ralat Bapak ya. Tapi Bapak kayaknya 15 kali deh. Ya. Artinya berkali-kali lipat dari berat tubuhnya, dia bisa mengangkatnya. Ya kan? Pasti semua sini pernah menonton film Avengers Ant-Man kan? Dari kecil dia bisa melakukan satu hal yang besar. Ya kan? Dia bisa menjadi penyelamat. Nah, sering sekali sesuatu hal yang kecil ini tidak pernah dianggap anak-anakku, enggak pernah dianggap. Ya, kenapa kita berbicara seperti ini? Contoh terakhir, uang 1 juta, ya kan, tanpa uang 1000 di dalamnya, apakah disebut 1 juta? Tidak, tapi 990.000, itulah itu, susah ya. Artinya dengan uang 1000 tidak ada penyebutan 1 juta. Suatu yang kecil, kalau kita menganggap tidak berarti, memang tidak berarti. Tapi di sini kita ingin belajar bahwa sesuatu yang kecil tapi menjadi hal yang berharga. Oke, anak-anakku semua. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 13 ayat 31 sampai 32. Ya, Matius 13 ayat 31 sampai 32. Bapak bacakan,
Anak-anaknya sudah lihat Alkitab semuanya? Sudah Alkitab di depannya ya? Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Itu judulnya ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ya anak-anakku, tema kita hari ini adalah si kecil yang hebat. Ya, kenapa Bapak bilang si kecil yang hebat? Tadi jelas dalam Alkitab dikatakan bahwa biji sesawi ini beda dengan biji sawi ya. Jangan pikiran kamu mungkin biji sawi itu bagaimana Pak David ya. Biji sesawi itu beda sama biji sawi ya. Kalau biji sawi kan yang kamu lihat itu sayuran ya. Memang sesawi itu dalam Alkitab itu sejenis sayuran ya. Tetapi biji sesawi ini berbeda dengan biji sawi. Kalau kamu pernah lihat nanti dari opung Google ya kan, biji sesawi itu sebesar biji cabai, ya. Tetapi kalau sudah tumbuh, dia lebih besar daripada pohon cabai. Bahkan kalau Alkitab mengatakan burung-burung pun bisa hinggap, ya kan? Padahal dia dari biji yang kecil. Nah, di sini Bapak ingin mengatakan sesuai dengan tema kita, si kecil yang hebat. Nah, seringkali kamu mengatakan, ih mah saya kan masih kecil, ih pak saya kan masih kecil, saya nggak bisa ngapain dong, saya nggak bisa melakukan apa-apa dong, saya kan masih imut-imut, katanya apalagi anak TK ya kan, masih imut-imut, masih lucu-lucunya ya kan, masih sering diganggu abangnya, ih imut-imut kali, ya kan sampai kelas 2 gitu kan kecil-kecil imut, kalau sudah kelas 9 SMP amit-amit gitu kan, amit-amit cabang bayi, kata mamanya langsung. Nah, Bapak ingin mengatakan kecil di sini bukan berarti yang SMP Pak itu kan untuk yang kecil aja Pak, tidak. Kecil maksudnya di sini tidak berharga anak-anakku. Ya, di sini yang Bapak maksudkan kecil itu adalah sesuatu hal yang tidak berharga. Kenapa? Manusia seringkali hanya melihat yang besar, yang hebat. Ya, tidak pernah melihat yang kecil. Ya, contoh sederhana, contoh sederhana Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo. Awal dia memerintah banyak orang menganggap, ih nggak mungkin, Bapak itu udah kurus gitu kan dari Jawa lagi. Banyak yang menganggap bahwa tidak mungkin bisa memimpin sebuah bangsa yang besar dengan 270 penduduknya, juta penduduknya. Enggak mungkin, tetapi apa yang terjadi? Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo yang sekarang sudah dua periode, sungguh sangat luar biasa membangun bangsa kita. Ya, sungguh sangat hebat sekali membangun bangsa kita. Orang menganggap tidak ada artinya, tidak berarti, tapi ternyata berarti. Nah, kita tidak bicara soal umur. Kita tidak bicara soal besar badan. Ya kayak Pak David besar badannya kan. Kalau jumpa ibu besar kali pada Pak David ini. Enggak bicara seperti itu. Tapi kita bicara apa? Bicara yang namanya iman. Oke anak-anaknya di rumah bilang iman secara kuat-kuat ya. Tapi jangan sampai mengganggu mamanya lagi masak ya. Nanti pas kamu bilang iman, mamanya apa itu, ya kan? Kan nggak lucu ikan gorengnya tiba-tiba keluar lagi kan, nggak jadi dia masak, ya. Masih dalam tahap pelan-pelan aja ya, oke nak? Iman, ya. Apa yang kecil itu, apa yang tidak berharga itu, orang menganggap iman tidak berharga. Tetapi kita belajar di sini bahwa iman itu adalah
dasarnya. Ya, kalau yang kelas 6 itu sudah Bapak ajarkan pernah ya, yang SMP juga pasti sudah mengetahuinya, sudah diajarkan juga ya. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti. Ya. Nah, kenapa? Sesuatu hal bukan soal umur tadi Bapak bilang, bukan soal besar badannya, bukan masalah uangnya banyak kayak Raffi Ahmad, ya kan? Bukan masalah dia pintarnya kayak Hotman Paris, ya kan? Bukan besarnya kayak Pak David, tetapi yang penting adalah imannya anak-anakku. Ya. Artinya apa? Kalau anak-anakku yang TK, ya kan? Pak David ini umur saya kan Pak masih 5 tahun, ada yang masih 4 tahun. Apa yang bisa saya lakukan Pak David? Ngomong aja susah Pak, ya kan? Bisa. Contohnya, dari mana kamu ketahui imanmu? Setiap hari Minggu, sekarang mungkin ke gereja, ada yang sudah ke gereja ya, ada yang gereja yang sudah buka, ada gereja yang belum. Paling tidak setiap hari Minggu mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari Jumat di sekolah Betani kebaktian selalu melihat videonya, ya kan, selalu menonton live streamingnya, ya kan, selalu melihat live streaming dari kebaktian sekolah Betani. Nah, itulah sesuatu hal, ya, iman itu tidak hanya berkembang seperti itu, ya. Kalau kita baca, ya kan, dalam Alkitab, ya, Tuhan Yesus selalu mengumpamakan iman itu ditanam di tanah yang baik anak-anakku. Ya, kalau kamu baca Alkitab ada di tanah yang subur, ya kan, itu yang baik. Ada tanah berbatu, ada tanah yang rawa, ada tanah yang berpasir. Ya, sekarang kamu yang mana? Itu dia anak-anakku. Yang mana yang menjadi pilihan kamu? Ya. Jangan nanti pada saat kamu kecil kamu selalu mendengar, sekarang sudah kelas 9 SMP. Nah, yang kelas 9 ini, ya kan? Anak-anakku yang SMP ini, ya, selalu menganggap, oh Pak David, saya kan sudah besar Pak David, saya kan sudah dewasa, saya kan sudah bisa mandiri, ya. Kalau kamu udah bisa mandiri, keluar dong dari rumah orang tuamu, kan gak mungkin Bapak bilang gitu kan. Tapi artinya bagaimana anakku? Yang perlu kamu perbesar adalah imanmu nakku. Ya, masa kalah sama adik-adik TK-nya? Ya kan, apalagi kelas 6, kelas 9 sekarang akan menghadapi, kelas 9 sudah ujian ya, kelas 9 sudah ujian, ya, kelas 6 mau menghadapi ujian, kelas 9 sedang sibuk untuk mempersiapkan untuk masuk SMA mana dia mulai, ya, kemanapun kalian nak, imanmu lah perbesar nakku, ya. Kenapa? Karena Rasul Timotius pernah mendengar dari perkataan Paulus supaya dia menjadi teladan. Ya, susah. Bayangkan Timotius yang masih muda, Timotius yang masih katanya kecil, tetapi disuruh menjadi teladan. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan tidak ada seorang tokoh pun yang hebat dalam Alkitab itu karena dia hebat, tidak ada kecuali Saul memang. Ya, Raja Saul memang ditunjuk Tuhan, dia memiliki badan yang tegap, badan yang hebat dan pintar. Tetapi setelah itu apa? Pilihan Tuhan, Musa dari orang yang tidak berarti nakku, tidak berharga, ya kan? Raja Daud yang begitu terkenal, pas dipilih Tuhan, masih muda, masih kemerah-merahan katanya, ya kan? Tetapi Tuhan menunjukkan, ya. Karena apa? Karena kita
berharga di mata Tuhan aku. Ya. Jadi bukan masalah kecil umurnya, karena kita berharga di mata Tuhan. Ya. Jadi nggak ada lagi perkataan aku, saya nggak bisa lah, nggak mungkin lah, mustahil lah. Ya nak, tidak ada yang mustahil nak, karena kita berharga di mata Tuhan. Ya, kenapa? Karena Raja Daud dipilih Tuhan. Ya, Tuhan melihat, bukan melihat besar badannya, bukan melihat hebatnya, bukan melihat dia bisa berperang atau tidak. Tetapi Raja Daud dipilih Tuhan karena hatinya. Ya, artinya apa anakku? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, yang memiliki iman. Makanya iman inilah yang kita upgrade setiap hari. Dengan apa? Dengan membaca Alkitab, menyanyikan lagu rohani, berdoa, ya, mengikuti kebaktian. Ya anakku, itulah yang kita lakukan untuk mengupgrade. Jadi jangan hanya handphonenya jadi upgrade, ya kan? Ma, handphone saya nggak bisa lagi, ma. Kenapa? Nggak bisa lagi main FF. RAM-nya sudah kecil, giganya sudah kecil. Kalau HP-nya di-upgrade, imannya tidak, nakku. Imannya juga harus kamu upgrade. Ya. Sekarang kan kalau mengikut Zoom, ya kan, HP-nya paling tidak RAM-nya 3. Kalau HP-HP yang dulu mungkin gambarnya jelek, ya kan. Pak David yang gendut tiba-tiba jadi kurus kalau di HP yang dulu-dulu kan. Nah, imannya anakku. Ya. Karena apa? Kita kecil-kecil begini berharga. Ya. Kenapa kita bisa menjadi sekecil yang hebat? Karena iman. Ya. Dan iman inilah asalnya kita berharga di mata Tuhan, ya anakku ya. Jadi jangan lagi menganggap bahwa saya tidak berarti, ya. Ada lagi yang menganggap bahwa saya tidak mungkin bisa melakukannya. Nah, mungkin zaman sekarang adalah zaman yang paling sulit, ya. Dari semua zaman mungkin dari dulu, memang dulu sulit ya, tapi dari dulu sampai sekarang mungkin setahun belakangan ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi dunia, ya. Karena pandemi COVID-19 ini, ya, sangat-sangat berdampak bagi seluruh dunia, ya. Tetapi ingat nak, kita mampu melakukannya, ya. Contoh sederhana, Bapak selalu mengulang supaya kalian tetap semangat dalam belajar nak, supaya kalian tetap semangat dalam melakukan aktivitas kalian nak. Karena Bapak tahu, karena Bapak bisa melihat dari kalian waktu Zoom, Bapak sedih melihatnya. Iya, anak-anakku ini sudah pengen kali berjumpa dengan temannya, dengan gurunya. Sama nak, kami juga seperti itu. Mari kita berdoa, mari kita hadapinya. Ya, dengan apa? Yang pertama kamu harus rajin belajar anakku. Ya, kamu harus semangat dalam belajar. Ya. Oke, nah apa selanjutnya? Kenapa kita bisa menjadi sekecil yang hebat? Ya. Karena kita berharga, ya. Yang tadi karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, ya. Memiliki Tuhan yang luar biasa dan kita berharga, ya. Nah, coba kamu perhatikan diri kamu dari ujung rambut ke ujung kaki. Ada yang kurang? Tidak ada. Coba kamu perhatikan, kamu selesai dari kebaktian kita, kamu pergi ke dapur, ada yang kurang? Tidak. Mama kamu sudah masak, ya. Coba kamu lihat foto keluarga kamu, ada yang kurang? Tidak. Kamu punya mama, kamu punya papa, kamu yang punya abang, yang anak tunggal, punya keluarga yang mengasihi kamu. Artinya kamu tidak kekurangan anakku.
Ya. Terutama kamu memiliki Tuhan yang luar biasa. Ya. Berharganya kamu karena kamu memiliki Tuhan yang luar biasa. Ya anakku ya. Jadi jangan pernah lemah, malas lah, inilah. Banyak alasan kita untuk iman kita semakin kecil. Tapi lebih banyak lagi alasan kita untuk iman kita semakin bertumbuh, semakin besar di mata Tuhan. Ya, seperti Matius 18 ayat 10 dikatakan, jangan anggap rendah anak-anak ini. Ya, anakku, firman Tuhan mengatakan selalu membela anak kecil, selalu membela anak-anak. Semangat nak. Ya, seperti Bapak bilang tadi, bukan masalah umur kamu, bukan masalah besar badan kamu, bukan masalah uang kamu, bukan masalah apapun, tapi masalah iman kamu nak. Itulah dia. Ya. Bisa enggak kamu menjadi sekecil yang hebat? Ya. Biji sesawi kecil, tetapi dia menjadi sesuatu hal yang besar saat bertumbuh. Ya, dia bertumbuh. Ingat, ada prosesnya juga. Ya, dia enggak langsung kamu cemplungkan ke tanah tiba-tiba langsung langsung besar. Enggak. Ya, ini bukan film kartun, ya. Tetapi ada prosesnya. Nah, prosesnya inilah yang menguatkan kita karena kita memiliki Tuhan yang hebat dan karena kita berharga di mata Tuhan. Amin anak-anakku semua. Ya, puji dalam nama Tuhan. Terima kasih. Ingat nak, iman yang hebat menjadikan kamu anak yang hebat. Kamu kecil, tetapi imanmu besar. Amin. Amin anak-anakku. Oke, tutup matanya, kita akan selesai firman Tuhan hari ini. Tutup matanya semua, lipat tangannya, dan kita akan berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu ini ya Tuhan, ajari kami terus Tuhan anak-anak-Mu, dan berkati kami terus Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah iman yang dalam hati anak-anak kami semua bertumbuh dan berkembang sesuai dengan waktunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat Pak David buat berkatnya hari ini. Pak David sudah membagikan firman Tuhan. Semoga anak-anaknya juga belajar dari firman Tuhan yang dibagikan Pak David, dari hal yang kecil. Ya, tadi Pak David bilang dari biji sesawi, ya kan? Kita juga masih kecil ya, tapi berharga di mata Tuhan. Oke, kita mau bernyanyi untuk Indonesia, mau berdoa untuk Indonesia. Mari semua masih ambil sikap berdoa. Kita mau bernyanyi untuk Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kita mau serahkan Indonesia untuk Tuhan. Kita mau serahkan Indonesia ini di dalam tangan Tuhan Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Kita menyanyi lagi, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi
berdoa untuk Indonesia. Mari ucapkan berkat untuk Indonesia. Penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan. Hati kami rindu Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Yes Tuhan Yesus, kami rindu melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, demi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari anak-anak kami, kita akan berdoa syafaat. Mari satukan hati kita, lipat tangannya, kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kehidupan kami hingga saat ini Bapa. Kami boleh mengikuti ibadah Tuhan bersama-sama dengan guru-guru kami, bersama-sama dengan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan kami naikkan syukur kami atas setiap apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan kami bersyukur kepadamu Bapa. Buat sepanjang pembelajaran kami juga senantiasa Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau naikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau satu-satunya Allah yang menjadi penolong kami. Hanya Engkau Allah yang sanggup menjawab setiap doa-doa kami ya Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa. Berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan yang memberkati bangsa kami Tuhan. Berkati pemerintahan kami di pusat dan di daerah. Tolong mereka Tuhan untuk boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Berikan mereka Tuhan ide-ide yang baru untuk boleh menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mohon kepadamu, taruhkan bangsa kami di hati-Mu Tuhan. Biarlah pemulihan boleh terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Kemuliaan-Mu boleh terjadi di bangsa kami ini Bapa. Semakin banyak jiwa-jiwa yang mengaku bahwa Kaulah Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan Yesus. Bekerjalah dengan dahsyat, dengan luar biasa Bapa di bangsa kami. Sehingga benar-benar nama-Mu akan semakin ditinggikan, dipermuliakan di bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus kami berdoa buat kota kami, tempat kami tinggal kota Medan. Kiranya Tuhan yang memberkati kota Medan ini Bapa. Berkati setiap pemerintahan yang ada Tuhan Yesus. Tolong mereka, berikan mereka kemampuan, kekuatan, kesehatan dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawab mereka. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan semuanya boleh Tuhan melakukannya dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa buat daerah kami ini Simalingkar. Kiranya Tuhan yang memberkati Simalingkar ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah boleh tercurah atas daerah ini Bapa. Dan Engkau Allah yang menutup bungkusnya Tuhan. Kami juga berdoa buat sekolah kami secara khusus. Kiranya Tuhan yang memberkati sekolah kami ini Bapa. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya pemulihan yang daripada Allah terjadi atas sekolah ini Bapa. Jadikan sekolah ini Tuhan menjadi berkat Tuhan di sekeliling ini. Tuhan pulihkan segala sesuatunya yang tidak baik menjadi baik. Engkau Allah yang punya cara Tuhan, yang bertindak untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyatakan kebenaran-Mu atas sekolah yang kami cintai ini. Sehingga benar-benar sekolah ini boleh memuliakan Tuhan. Dari sekolah ini Tuhan akan keluar orang-orang yang takut akan Tuhan, yang akan memimpin bangsa ini kelak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat yayasan kami, kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan tolong mereka, berikan hati-Mu bagi mereka Tuhan Yesus. Sehingga lebih lagi Engkau boleh memakai mereka Tuhan untuk perpanjangan tangan-Mu Bapa. Untuk boleh membawa jiwa-jiwa lewat setiap pekerjaan yang Tuhan
boleh tetapkan bagi mereka. Biarlah Tuhan lebih lagi dikerjakan itu Tuhan. Guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa buat setiap guru-guru yang ada di tempat ini, buat setiap kepala sekolah. Tuhan, Engkau yang memberkati semuanya kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau hingga saat ini kami dimampukan, kalau hingga saat ini kami dikuatkan, diberikan kesehatan, diberikan keteguhan hati. Kami bersyukur buat segalanya yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Ini kami guru-guru di tempat ini, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan Tuhan. Tolong kami, pimpin kami Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan lebih lagi Tuhan, untuk boleh memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Tuhan, berkati setiap kami, cukupkan setiap apa yang kami perlukan, sehingga guru-guru di tempat ini tidak satu pun yang berkekurangan Tuhan, tetapi semuanya dicukupkan dan semuanya melimpah akan syukur kepada Tuhan. Berkati setiap orang tua, anak-anak kami juga Bapa, di mana mungkin saat ini mereka sedang kesulitan Tuhan, di dalam mengajari anak-anak mereka Bapa. Kami berdoa, kami mau serahkan orang tua anak-anak kami ke tangan Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan Tuhan, kesabaran dalam mendidik anak-anak mereka Tuhan Yesus. Dan setiap biaya yang mereka perlukan Tuhan, kiranya Engkau Allah yang mencukupkan. Bila mana saat ini Tuhan ada dalam ekonomi lemah, Tuhan tolong mereka. Kami tahu Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang mencukupkan, sehingga mereka Tuhan boleh mencukupkan setiap kebutuhan anak-anak mereka ya Bapa. Dan semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa buat setiap anak-anak kami Tuhan, berkati anak-anak kami mulai dari TK, SD, SMP, kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Pertumbuhan mereka Tuhan, Engkau yang memberkati Bapa. Proses belajar mereka Tuhan, di mana mereka mengikuti pembelajaran dari rumah Tuhan, tolong mereka. Berikan mereka Tuhan pikiran yang boleh fokus akan pembelajarannya Tuhan. Tolong mereka, Roh Kudus sanggup menolong mereka, sehingga mereka boleh mengikuti setiap pembelajaran yang kami ajarkan dari sekolah ini ya Bapa yang baik. Berdoa buat kesehatan mereka Tuhan, terus pelihara Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh ditaburkan bagi setiap anak-anak kami ya Bapa. Biarlah Tuhan iman mereka terus bertumbuh di dalam Engkau, dan mereka boleh mengaplikasinya dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka masih kecil juga Tuhan, mereka menjadi berkat bagi keluarga mereka ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami, lindungi mereka Tuhan, sehingga tidak ada sakit penyakit yang sanggup Tuhan boleh hinggap dalam tubuh mereka, tetapi semuanya mereka sehat, kuat di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kedepannya lebih lagi kami boleh memberikan yang terbaik kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tidak lupa kami berdoa buat pandemi yang sedang terjadi Tuhan, kami tahu tidak ada yang terjadi Tuhan di muka bumi ini tanpa seizin Tuhan. Kami tahu semuanya ke Tuhan karena seizinmu makanya terjadi. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Bapa lewat apa yang Tuhan izinkan boleh terjadi Bapa yang baik. Kebaikan demi kebaikan akan terjadi. Rencana Allah akan boleh dikenapi Tuhan lewat apa yang Tuhan telah izinkan terjadi. Tetapi Tuhan, kami memohon kepadamu, jikalau Tuhan berkenan, biarlah kiranya Tuhan Engkau berkenan mengakhiri pandemi yang sudah ada Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh kembali beraktivitas normal ya Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan bekerja dengan baik, dengan luar biasa bagi setiap kami Bapa, untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah kiranya Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang berlimpah-limpah bagi setiap kami yang boleh mengikuti ibadah pagi hari ini. Mari anak-anak kami yang luar biasa, anak-anak kami yang diberkati Tuhan, mari bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Arahkan iman percayamu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Dicurahkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, itu yang menyertai kita saat ini. Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput orang kudusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih buat anak-anak kami yang hebat, yang luar biasa, yang diberkati. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Untuk kelas 9, sukses ya, udah selesai ujiannya, sukses terus, Tuhan memberkati. Buat anak-anak kami kelas 6 juga, semoga sukses dalam menghadapi ujian. Oke, see you, bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.